Kasus penganiayaan karyawati toko roti di Cakung oleh George Sugama Halim adalah pemicu trending topik no viral no justice di media sosial. Kasus penganiayaan seperti ini puncak gunung es. Ternyata beberapa kasus mencuat gara-gara viral di media sosial. Untuk membahas fenomena ini bersama kita sudah bergabung Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan juga Enda Nasution, pengamat media sosial. Saya ke Mas Enda terlebih dahulu. Mas Enda, ramai media sosial menyuarakan no viral no justice dan cukup kuat ternyata efeknya karena akhirnya kepolisian kembali membuka penyelidikan mengenai kasus ini. Tapi ketika viral, artinya seberapa banyak warga yang menyoroti kasus ini? Ya lumayan banyak ya, karena menjadi pusat perhatian masyarakat kan. Dan mungkin kalau bisa saya catat bukan hanya media sosial, tapi juga teman-teman media juga membantu supaya kemudian aparat penegak hukum memberikan perhatian lagi atau memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, saya rasa gitu. Jadi tadi juga sempat disebutkan ada banyak kasus-kasus lain dan tidak hanya selalu yang berhubungan dengan kasus hukum sebenarnya. Karena kan kita tahu sebelumnya bahkan juga ada kasus viral Gus Miftah, itu juga kan viral di masyarakat, tapi bukan kasus hukum, tapi kasus politik misalnya, atau kasus yang berhadapan dengan bisnis swasta misalnya, atau misalnya kasus selebriti, banyak juga kasus viral lain yang akhirnya menjadi perhatian masyarakat, tapi tidak harus selalu berhubungan dengan penegakan hukum sebenarnya gitu. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto yang bahkan tadi mempertanyakan no viral no justice di Komisi 3 ini adalah Pak Rikwanto, anggota DPR yang merupakan seorang purnawirawan Polri. Benarkah di saat seperti ini Pak Arianto harus viral dulu, baru kemudian kasus ini dipegang dan cepat diselesaikan? Pak Arianto, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kami akan perbaiki komunikasi kami dengan Pak Arianto. Kita kembali lagi ke Mas Enda. Mas Enda, trending topik ini biasanya apa yang membuatnya? Apakah memang ada satu atau dua hal yang memang disoroti oleh warga? Dan biasanya pemicunya untuk menjadi trending topik selain media mainstream, apa? Biasanya yang seringkali bisa menjadi trending topik isunya tersendiri ya. Artinya paling cepat dan paling besar biasanya reaksinya adalah ketika terjadi ketidakadilan. Nah ini kan melukai perasaan publik, perasaan netizen gitu. Tapi salah satu hal lain yang juga sangat membantu biasanya ketika ada disertai dengan video atau mungkin sekedar foto dari peristiwa. Nah itu juga biasanya memancing emosi dari netizen dan kemudian meminta agar dilakukan tindakan lanjut terhadap peristiwa-peristiwa tersebut biasanya gitu. Tapi kalau kita lihat sehari-hari di media sosial juga keangkuhan, kecongkakan mungkin katakanlah ya oknum pejabat, oknum aparat penegak hukum, mungkin ada yang bersengketa di jalanan, ada yang menggunakan senjata api misalnya, itu pun sebagai bagian dari berbagai kasus yang kemudian seringkali jadi viral gitu ya. Tidak harus penegak hukum, bahkan kemarin sempat ada yang berkata kasar seorang pegawai BUMN misalnya, kemudian pun sebagai sebuah bentuk sanksi sosial masyarakat mendorong menjadi perhatian publik, akhirnya ada hukuman yang dia terima. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, no viral no justice selain viral di media sosial atau selain trending di media sosial, itu juga tadi disampaikan oleh anggota Komisi 3 ada Pak Rikwanto yang merupakan seorang purnawirawan Polri. Benarkah harus viral dulu sekarang kasus ini baru kemudian ditangani oleh polisi? Seharusnya ya tidak. Seharusnya ya tidak. Karena kewajiban polisi itu ya, kalau menurut aturan yang berlaku itu, polisi punya kode etik ya. Di situ disebutkan bahwa setiap anggota polisi di dalam penegakan hukum, dia wajib untuk melakukan tindakan, yaitu melayani dengan cepat, tidak menunda-nunda, dengan adil dan transparan. Itu seharusnya yang dilakukan. Di dalam KUHP pun demikian. Setiap ada suatu kejadian, tanpa dilaporkan, polisi langsung mengusut, diduga itu satu tindak pidana. Tapi yang tadi belakang ini memang ya, saya akui ya, banyak para pelapor yang lapor tapi kemudian tidak ditanggapi dengan segera. Nah, tidak ditanggapi dengan segera ini, kalau dari pandangan saya, dari pengalaman selama ini ya,
suatu kasus itu bisa ditangani dengan cepat apabila kasus itu dianggap kasus serius atau bukti-buktinya sudah lengkap atau menjadi atensi publik gitu. Itu bisa biasanya oleh polisi terangsang untuk melakukan tindakan cepat. Tapi kalau apabila kasusnya sepele, kemudian yang dilaporkan buktinya kurang, itu biasanya dianggap enteng-enteng saja, apalagi tidak menjadi perhatian publik. Nah, kalau ditinjau dari aspek kecepatan apa tidaknya dari pelaku, maaf, dari petugas ya. Petugas polisi itu kan 460.000 itu ada di 3.000 sekian polsek, kemudian beda-beda kualitasnya. Ada yang memang kualitasnya sangat baik, yang mentalnya tinggi, pengabdiannya tinggi, dia profesionalitas tinggi, tapi ada juga yang mentalnya juga tidak begitu baik, apalagi mentalnya yang buruk, sehingga dia hanya menunggu di balon apabila mau melakukan pelayanan. Nah, itulah kira-kira yang membedakan ya. Nah, akhir-akhir ini kebetulan banyak orang kecewa dan paling cocok memang lewat viral karena sekarang medsos itu paling ampuh ya untuk melakukan kritik kepada aparat ataupun menunjukkan kekurangan aparat itu sangat manjur untuk memperbaiki keburukan daripada aparat sekarang. Kira-kira gitu. Baik Pak Arianto, tapi kan kalau misalnya kita bisa bilang ini merupakan tanda kutip semacam sindiran dari netizen untuk kepolisian. Apa evaluasi dari pihak kepolisian supaya ini tidak terjadi? Kalau ini menurut saya bukan sindiran lagi, itu sudah ceweran. Polisi dianggap ini ya, no viral no justice sudah lama, bukan hanya kasus ini saja. Dan saya kira Pak Kapolri juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dengan mencanangkan presisi itu ya. Presisi itu kan suatu moto ya, bahwa polisi harus betul-betul responsibilitasnya tinggi, kemudian transparan, kemudian apalagi ya akuntabel dan sebagainya itu. Tetapi implementasinya di lapangan itu ternyata masih belum seragam. Ada polisi-polisi yang baik yang melakukan tugas itu sesuai dengan program prioritas Kapolri itu, sesuai dengan kode etik yang baik, dan itu biasanya tidak terviralkan. Tetapi manakala ada yang miss kayak gini itu pasti langsung jadi terviralkan. Jadi ini pasti akan menjadi bahan evaluasi ya, terutama evaluasi khusus untuk para pejabat-pejabat yang lengah, di mana di wilayahnya itu ada orang yang lapor tetapi dia tidak tertangani dengan cepat sehingga viral. Nah, itu mestinya ini saya kira dengan pengalaman kayak gini pasti daripada Polri sana akan melakukan evaluasi dan melakukan koreksi-koreksi yang sangat tegas gitu ya bukan pada pelaku pelayan petugas yang melayani, tetapi juga kepada para petinggi ataupun pejabat yang membawai wilayah itu di mana terjadi kelengahan mengenai pelayanan ini. Ini jadi merupakan suatu kritik yang bagus ya menurut saya, dan mudah-mudahan ini didengar oleh polisi semua sehingga yang di wilayah lain jangan ikut-ikutan tanpa ditindak oleh Pak Kapolri sudah merubah sehingga tidak lagi terjadi no viral no justice. Baik, ini jadi salah satu opsi ketika mengupload di media sosial diharapkan viral kemudian harus segera ditangani polisi oleh warga akhirnya melakukan itu. Saya ke Mas Enda. Mas Enda, apa yang bisa, tidak semua memang kasus viral. Ada warga yang mungkin berusaha untuk membuat viral kasusnya supaya diselidiki oleh pihak kepolisian, namun akhirnya tidak seviral kasus-kasus yang lain. Nah, mungkinkah warga ini bisa membuat kasus yang mereka alami ini viral? Caranya seperti apa? Ya memang tidak semua kasus ya, makanya ada beberapa kasus yang mungkin sifatnya lebih pribadi atau tadi ya seperti disampaikan Pak Arianto tidak menjadi perhatian masyarakat, mungkin pencurian atau kekerasan atau kalau yang sekarang tuh pembegalan dan lain sebagainya tadi yang tadi saya sampaikan tidak ada dokumentasi videonya, maka kemungkinan besar kalaupun kita sampaikan di media sosial tidak akan menarik perhatian terlalu banyak orang gitu. Tapi yang kemarin aja baru terjadi, ada di Bandung tuh ada yang dalam tanda kutip bukan gangster ya, geng motor misalnya yang teriak-teriak lalu kemudian minta mobil di sebelahnya tolong berhenti gitu kan, mengancam. Itu dalam waktu singkat besoknya udah langsung ketangkap orangnya gitu. Jadi memang kembali kalau kita mau memviralkan sesuatu kadang-kadang nih ya seringkali memang butuh dokumentasi video, foto, itu yang pertama. Lalu tergantung juga isunya.
Kalau isunya isu pribadi, kalau isunya isu yang mungkin tidak menjadi perhatian publik, makanya belum tentu jadi viral juga gitu. Tapi anything, kalau menurut saya catatan utamanya adalah kalau melibatkan ketidakadilan, maka pasti akan banyak dukungan, apalagi ada videonya, ada korbannya, akan banyak dukungan dari netizen yang akan memviralkan isu tersebut gitu. Baik, Pak Arianto, tentunya banyak juga kasus yang masuk ke kepolisian. Bagaimana kepolisian memprioritaskan kasus yang akan ditangani duluan dibandingkan dengan yang lain? Itu tadi saya katakan ya, umumnya ya kebiasaan para pelayan di lapangan itu kalau kan kasusnya banyak sekali ya di lapangan. Sementara petugas polisi itu sangat sedikit, sangat terbatas khususnya untuk yang menangani kasus ini. Sehingga dia pasti karena banyaknya tugas pasti dipilih-pilih mana yang didulukan. Biasanya kasus yang didulukan itu adalah kasus yang atensi dari pimpinan gitu loh. Dan pimpinan juga kebanyakan mendahulukan kasus yang menjadi atensi publik. Kurang lebih begitu yang didahulukan itu pasti begitu. Kalau kriteria umum tadi ya yang didahulukan pasti kasus yang serius, yaitu sadis ataupun nanti pasti akan viral, itu pasti didulukan oleh polisi. Sedangkan kalau kasus yang dianggap sepele itu ringan, penganiayaan, kemudian penghinaan, atau tadi pencurian, pencopetan, sebagainya itu biasanya tidak sempat tertangani itu, karena saking banyaknya sehingga malah tidak sempat gitu. Nah sayangnya ini ya kayak gini ini kejadian yang seperti ini kalau menurut saya penghinaan seperti yang dilakukan oleh posisi itu kan dengan diviralkan itu mengandung suatu yang serius ya kalau untuk di dalam masalah sosial. Apalagi ini korbannya adalah orang lemah dan kemudian lapor ke sana lapor ke sini nggak langsung siap terima, kabarnya kan begitu ya. Itu menurut saya itu kesalahan daripada polisi yang di paling depan. Nah, ini pasti akan dievaluasi untuk kemudian ke depan polisi akan lebih rigid lagi untuk mengkoreksi para penguasa wilayah yang keteledoran untuk terlambat menangani mesti akan kenakan sanksi. Ya. Kita harapkan segera ada evaluasi langsung dari Kapolri supaya tidak ada lagi muncul trending topik no viral no justice ini di media sosial. Terima kasih atas waktunya Mas Enda dan juga Pak Arianto telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, Aibda